Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif pada modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Fakih dari SMK N2 Malang sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Malang. Judul yang saya usung kali ini adalah Diseminasi Aksi Nyata Modul 1.4 tentang budaya positif. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah semua guru di OPTD SMK N2 Malang. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata 1.4 ini adalah murid harus nyaman belajar di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman, aman bagi murid dan warga sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar yang dapat diwujudkan dengan penerapan budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi, yaitu merubah hukuman dengan menjadikan pemberdayaan, membangun kesadaran dan motivasi siswa untuk terus semangat belajar dan tidak merasa disalahkan, namun lebih kepada termotivasi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar murid memiliki karakter profil belajar Pancasila. Selain itu, tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Dalam membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, serta mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau yang disebut dengan student center. Adapun tolak ukur kegiatan yang saya sampaikan dalam materi seminar ini, terciptanya suasana atau lingkungan positif, partisipasi aktif murid dalam membuat keyakinan kelas, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid, serta guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten atau kontinuitas. Dalam kegiatan ini, saya juga menyampaikan tentang lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, lini masa yang saya rancang untuk kegiatan budaya positif di dalam diseminasi seminar kali ini memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Yang kedua, membentuk keyakinan kelas bersama murid. Yang ketiga, memasang keyakinan kelas, mempraktikkan segitiga restitusi. Dan yang keempat itu adalah mempraktikkan segitiga restitusi. Yang kelima, meminta izin kepala sekolah untuk melakukan diseminasi budaya positif. Yang keenam, melakukan diseminasi kepada warga sekolah. Dan yang ketujuh, menerapkan keyakinan kelas dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Selain itu, mengimplementasikan budaya positif di sekolah, yang pertama adalah dengan dukungan dari stakeholder dan seluruh elemen terkait, baik dari kepala sekolah, guru, siswa, serta staf dan karyawan untuk membentuk atmosfer budaya positif di sekolah. Selain itu juga butuh dukungan sarana prasarana seperti alat dan bahan berupa laptop, LCD proyektor, banner dan lain sebagainya. Begitulah budaya positif dalam diseminasi seminar yang saya sampaikan bersama guru-guru. Semoga apa yang saya sampaikan ini tentang kegiatan restitusi, keyakinan kelas serta budaya positif di sekolah dapat bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini disebut dengan segitiga restitusi. Restitusi itu adalah tebusan bagian dari anak-anak yang bersalah dirubah menjadi pemberdayaan. Jadi hukuman berubah menjadi pembelajaran, pemberdayaan. Nah, kalau kita hubungkan dengan hidup kita, segitiga itu nih, sebelum masuk ke restitusi ya, segitiga itu hubungannya dengan kedisiplinan sekolah nanti. Cuman saya kasih ini dulu aja, pembukaan deh. Buat sekarang saya pengen nyebutin satu orang aja, biar nanti motivasinya terbangun. Satu orang aja sebutin tanggal lahir, bulan sama tahun. Ini punya siapa? Kameranya? Yang kamu sebutin deh. Tanggal lahir. 16 bulan 1 08. Nah, siapa namanya? Farah. Kamu antara tanggal lahir dengan bulan dengan tahun itu punya hubungan. Yuk kita coba sekarang tebak bareng-bareng. Hubungannya apa?
orang hidupnya jika sudah menjalani, nanti dia butuh persilangan, menghilangkan. Kita tambah ini, apa hubungannya? Nanti dengan hubungan ini akan ketemu satu titik yang sama. Kalau dalam konsep agama Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu ada nanti kita. Kalau nggak percaya kita bukti. 16 ditambah 01 berapa? 16 tambah 1 17. 01 tambah 8 9 ditambah 16 8 tambah 16 24. Kalau dalam agama itu orang itu harus disilangkan, digabungkan dulu. Boleh polisi jangan aswaja. Segala sesuatu diciptakan berpasangan, kita pasangkan dulu. Kita pasangkan 16 dengan 9 berapa? Ini 9 ditambah 16 25. 8 dengan ini 17 ditambahkan 25. 1 dengan 24 ditambahkan 25. Dia akan punya nilai itu yang sama. Motivasi hari ini itu aja. Semoga kalian bisa semangat belajar. Hidup kita sangat berharga dan hargailah diri kalian sendiri. Tetap semangat, optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah langkah yang diambil oleh seorang guru dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Langkah restitusi ini dilakukan agar memberikan kesempatan pada murid untuk mencari solusi pada masalah yang dihadapi agar menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut 3 langkah segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Prinsip dari menstabilkan identitas yaitu belajar dari kesalahan, yakni mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Langkah yang kedua adalah validasi dari tindakan yang salah, yaitu memahami tindakan yang dilakukan murid sebagai kebutuhan dasar manusia sehingga merubah pandangan guru dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan langkah yang terakhir atau ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan bermakna agar dapat memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut ini video praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Seperti problema yang dialami atau kasus yang dialami oleh Adam dan Ken. Pada kasus yang pertama, saya mewawancarai murid saya dari kelas 11 TKJ 2 yang bernama Adam. Karena suatu hal audio tidak masuk, maka saya menarasikannya. Siswa yang saya wawancarai menggunakan Google Meet karena waktu pewawancaraan bertepatan dengan waktu libur sekolah. Adam ketika ditanya tentang masalah pertengkarannya dia dengan salah satu teman yang ada di kelasnya, dia menceritakan bahwa dia marah ketika diejek. Lalu kemudian saya bertanya, apakah ketika diejek itu kamu marah? Dia menjawab dia semarah-marahnya karena merasa direndahkan. Lalu kemudian saya bertanya, apakah ketika ada orang mengejek lalu kemudian dia meresponnya dengan marah bisa menyelesaikan masalah? Jawabannya tidak, karena akan lebih nambah masalah dan temannya semakin menjauh. Apakah Adam tahu tentang efek dari marah itu? Adam menjawab, efek marah akan mengakibatkan orang lain sakit hati dan masalah akan bertambah lebih runyam. Dan efek marah itu menyebabkan badannya tidak sehat karena mengeluarkan energi yang berlebih dan darah yang tidak terkontrol. Kemudian saya bertanya, baik, kalau begitu apa solusi Adam ketika diejek oleh temannya? Apa karena merespon dengan marah itu tidak boleh? Lalu kemudian solusinya apa? Lalu Adam menjawab bahwa meresponnya kalau memang marah itu tidak boleh, maka menurutnya meresponnya diacuhkan saja ketika ada temannya yang mengejek, alias dia sabar, tidak terlalu menghiraukannya karena kalau ditanggapi akan menjadi masalah lebih rumit. Yang kedua, dia mengatakan bahwa akan mengadukannya atau meminta pertolongan, meminta bantuan kepada guru di kelas, kepada wali kelas maupun kepada guru BK agar hal itu tidak terulang lagi dan dia bisa mengontrol emosinya sehingga
bisa ditengahi dan diberikan solusi. Kemudian saya bertanya kepada Adam, oke, bagaimana menurutmu dengan metode restitusi ini ketika sebuah masalah dilakukan dengan pemberdayaan atau diganti dari hukuman dengan menjadi dialektika? Adam menjawab bahwa dia sangat senang dengan metode restitusi karena lebih kepada arah yang memberikan solusi, bukan menambah masalah. Untuk kasus yang pertama. Kemudian lanjut untuk kasus yang kedua. Kasus kedua adalah kasus kelas 11 TKJ 2 yang bernama Ken Arwani. Ken sering terlambat di kelas. Lalu kemudian saya mewawancarainya. Pertanyaan pertama kepada Ken, saya bertanya kenapa dia terlambat. Jawabannya karena dia sering main game, begadang sehingga bangunnya kesiangan. Kemudian saya juga bertanya, apakah lebih penting belajar atau bermain game ketika waktu yang digunakan di malam hari? Jawabannya lebih digunakan untuk belajar, dan yang kedua lebih bisa memaksimalkan waktu. Kemudian saya bertanya, apa efek orang terlambat bagi siswa yang sekolah? Kata dia, kebiasaan disiplinnya tidak bisa konsisten, kemudian tidak bisa membentuk karakter yang disiplin, kemudian yang ketiga bisa mendapatkan poin sebagai pemberat ketika naik kelas, sehingga dia bisa menyebabkan tidak naik kelas. Keempat, dia sering ketinggalan pelajaran, khususnya ketinggalan berdoa. Kemudian saya tanya kembali kepada Ken, menurutmu apa solusi agar kamu tidak terlambat lagi? Ken menjawab, dia akan mengatur waktunya dan mengurangi bermain gamenya, tidak ketagihan lagi. Yang kedua, dia akan menggunakan alarm untuk membangunkannya sehingga tidak kesiangan. Lalu kemudian saya bertanya, bagaimana tanggapanmu terkait metode ini? Ken menjawab bahwa dia dengan metode restitusi ini sangat senang karena ada dialog dan memberikan solusi dari problem yang dia alami. Begitulah budaya positif dalam diseminasi seminar yang saya sampaikan bersama guru-guru. Semoga apa yang saya sampaikan ini tentang kegiatan restitusi, keyakinan kelas, serta budaya positif di sekolah dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.